Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan tasrif ya. Antum buka halaman 131. Ya, masih di bab fa'ala yufa''ilu, tambahan satu huruf ya. Tasrif fi'il sulasi mazid, tambahan satu huruf. Kemarin saya mana mas? Ajwaf sudah ya? Sudah ya? Benar? Ajwaf sudah? Nakis? Nah sekarang nakis ya. Baik. Untuk nakis ini, apa nakis artinya? Fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf illah. Baik. Untuk fi'il nakis sama polanya atau wazannya dengan zakka yuzakki. Sama ya kawan ya? Karena di sini cuma ada dua nih, fi'il sahih sama yang mu'tal akhir. Nah, nakis ini termasuk mu'tal akhir karena lam fi'ilnya huruf illat atau fi'ilnya berakhiran huruf illah. Silakan di tasrif robba yurabbi tarbiyatan. Baik. Ya, robba yurabbi tarbiyatan murabbin. Ingat ya, cuman satu ini masdarnya. Seperti zakah, cuman satu doang masdarnya. Jadi untuk yang nomor 3, 5, 6 kosong. Kan sering kita dengar tarbiyah gitu kan, tarbiyah Islamiyah. Nah ini dari kata robba yurabbi tarbiyatan. Terus murabbin, murabban, rabbi, la turabbi, murabban. Silakan hewan. Rabba yurabbi tarbiyatan murabbin, murabban, rabbi, la turabbi, murabban. Nah, ini ya. Jadi kita sering dengar kalimat tarbiyah. Seorang murabbi, mungkin antum dulu pernah yang di PKS ya, ada istilah murabbi ya, ada murabbinya gitu ya, pernah dengar nggak? Pernah ada yang masuk PKS, ya, ada murabbi ya. Nah itu, maksudnya orang yang mentarbiyah, memelihara, ya, memelihara. Satu aja ya kawan, itu masdarnya tarbiyatan. Kemudian murabbin, ingat semua fi'il yang mu'tal akhir, yang lam fi'ilnya huruf illat, nanti dia menjadi isim mankus ketika di isim fa'ilnya ya. Ambil tuh murabbin. Aslinya apa berarti? Kalau kasih alif lam, al murabbi. Nah, kenapa jadi murabbin? Alif lamnya hilang, maka ia-nya ikut hilang. Itu kaidahnya ya. Ingat, semua fi'il yang mu'tal akhir ketika menjadi isim fa'il, dia nanti menjadi isim mangkus. Ya, murabbin. Kalau murabban berarti isim apa ya kawan? Kalau yang murabbin kan isim fa'ilnya menjadi isim mankus. Kalau yang isim maf'ulnya jadi isim maksur. Nah, begitu ya, isim maksur. Baik. Imam As-Sa'di menyebutkan bahwa tarbiyatullah artinya kan memelihara ya, memelihara. Tarbiyatullah ala khalqihi nau'an. Kata beliau, pemeliharaan Allah, tarbiyah Allah kepada makhluknya itu ada dua ya kawan. Secara umum, khassah dan amah. Tarbiyah Allah kepada makhluknya itu secara umum Allah memelihara, yaitu apa? Memberikan rezeki kepada mereka, mencukupi apa yang mereka butuhkan dari urusan dunia, baik orang muslim maupun orang
kafir. Bayangkan orang muslim maupun kafir dipelihara sama Allah. Dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih hidup. Ya, baik mukmin maupun kafir. Ini tarbiyah Allah secara umum. Dan beliau menjelaskan, ada tarbiyah Allah secara khusus. Ini tarbiyah Allah khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah bimbing mereka, Allah berikan taufik kepada mereka dalam melaksanakan ibadah. Maka antum ya bersyukur ya menjadi seorang muslim ketika Allah bimbing kita dalam mentaatinya. Kita diberi taufik untuk mudah dalam mengamalkan ibadah. Ini merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Ya, ingat itu. Ini khusus diberikan orang mukmin karena nggak setiap orang itu walaupun dia mukmin, ikhwan, nggak semuanya itu apa? Senang beribadah atau diberi kemudahan dalam beribadah. Terkadang dia ada waktu luang, rumahnya depan masjid, samping masjid, tapi berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Itu ada seperti itu. Nah, ketika Allah mudahkan langkah kita untuk belajar agama, dimudahkan dalam ketaatan, ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah bimbing mereka, berikan taufik kepada mereka. Tidak hanya urusan duniawi mas ya, urusan agama pun dibimbing. Inilah tarbiyah Allah secara khusus. Dan ini gak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang kafir kan ditarbiyah dari sisi apa? Ya kehidupan duniawi saja, kasih makan, minum, bersenang-senang, hidup kan gitu. Nah, kalau orang mukmin lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Yaitu apa tadi? Dalam hal masalah ibadah pun Allah bimbing. Nah, ini yang kita harapkan ya kawan ya, yang kita harapkan. Baik, ini murabbi ya, artinya memelihara, menjaga, memelihara. Kemarin kita bahas juga kan di usul salasah. Sudah belum pembahasan? Oh belum ya? Nanti insya Allah ada. Ketika nanti Iwa idza qila laka, jika engkau ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Udah belum sampai situ belum? Belum. Ya nanti ada tuh. Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Dialah yang memeliharaku dan dialah yang memelihara seluruh alam semesta. Ada nanti insyaallah. Baik, ini ya, Rabba yurabbi tarbiyah. Kemudian sholla ya kawan, tasrif. Sholla yusolli tasliyatan. Ya. Sholla yusolli tasliyatan, musallin musallan, sholli la tusolli musallan. Ya, makanya musola itu artinya tempat tempat sholat. Musola, tempat, itu kan isim makan tuh. Isim makan, isim zaman. Musola Pak ya, dari kata sholat, tempat sholat. Iya, kalau bahasa Jawa mungkin langgar Pak ya. Langgar, pokoknya tempat sholat yang kecil ya, yang tidak ada sholat Jumatannya. Itu musola. Nah ini dari kata sholat Pak, isim zaman atau isim makan. Kemudian fi'il amarnya sholli, sholatlah. Kalau antum bilang bahasa Arab, sholli, sholatlah. La tusolli, jangan kau sholat. Anda ingat ya kawan, kisah seorang ulama yang bernama Ibnu Hazm. Pernah dengar Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala? Beliau subhanallah ya, mulai belajar agama itu Pak, bukan di usia muda Pak, di usia 40 tahunan, telatlah. Tapi beliau bukan orang sembarangan ya. Ibnu Hazm itu anak dari orang kaya, seorang gubernur di kota Andalus. Bukan kaleng-kaleng ya. Anaknya orang yang Masya Allah lah ya, fasilitas terpenuhi. Nah beliau tergerak untuk belajar agama itu gara-gara waktu itu kan ada salah seorang dari rekan ayahnya, rekan bapak itu meninggal dunia. Dan waktu itu memang hendak disolatkan, salat jenazah ya. Di waktu itu di Masjid Jami Andalus hendak disolatkan. Sudah diantar jenazahnya itu sebelum asar. Sebelum asar sudah diantar ke masjid dan semua orang datang ke masjid untuk mensolatinya.
Ibnu Hazm ketika masuk masjid itu beliau duduk, ya, kan nggak ngerti ya Pak, nggak ngerti yang ada yang namanya sholat tahiyatul masjid Pak ya, sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Namanya orang nggak ngerti, duduk aja dia sambil nunggu mungkin adzan asar gitu ya, nanti baru ada diadzankan asar, sholat berjamaah, baru nanti disolatkan jenazahnya. Nah ketika beliau duduk, ditegur sama orang di situ, kum sholli, berdiri sholat. Maksudnya sholat apa? Tahiyatul masjid, kan sunnahnya begitu ya. Nah akhirnya dia kan nggak ngerti, akhirnya dia ikut sholat. Nah setelah dia sholat, ya dia pergi kan, keluar dulu. Dia datang waktu itu setelah asar. Setelah asar kan ada larangan waktu sholat Mas ya, bener ya, larangan habis sholat asar, nggak boleh kan ya. Dia datang lagi karena mungkin daripada nunggu lama dia pergi keluar, akhirnya dia datang setelah sholat asar. Karena dia tadi ditegur suruh sholat ketika masuk masjid. Nah setelah sholat asar dia masuk sholat 2 rakaat, ditegur lagi, ijlis katanya, nggak ada sholat asar setelah sholat asar. Dia jadi mikir, loh tadi katanya disuruh sholat, kok sekarang katanya nggak boleh, kan gitu Pak ya. Nah dari sini Pak, beliau berpikir, oh ternyata agama Islam itu harus ada ilmunya, ya ibadah itu harus ada ilmunya. Mulai dia belajar, karena memang beliau orang cerdas Pak ya, orang cerdas, dan fasilitasnya Masya Allah ya, dari orang tuanya itu juga dimudahkan gitu ya. Akhirnya beliau pergi keluar kota lah, belajar kepada seorang ulama besar di negerinya. Nah akhirnya beliau cepat lah, kalau biasa kita tuh cepat nalarnya. Akhirnya beliau termasuk ulama besar dari Andalus. Beliau bermadhab Dzahiri. Tahu Dzahiri Pak? Dulu tuh ada namanya madhab Dzahiri yang dicetuskan oleh Dawud al-Dzahiri. Jadi dia memahami nas itu sesuai kontekstual. Ya, lebih keras Pak Dzahiri itu. Ya lebih keras. Karena ada madhab Hanafi, Maliki gitu ya. Kemudian Syafi'i, Hambali. Nah ini ada Dzahiri. Itu lebih keras ya. Nah ini makanya antum kalau baca kitab itu Hazm itu dalam masalah ini keras dia. Masalah fikih, masalah akidah, Masya Allah ya, bahasanya itu ngeri memang ya, bahasanya ngeri begitu ya. Jadi artinya di sini apa kawan, jadi jangan khawatir ya, mungkin sebagian kita ada yang telat belajarnya, bisa mengejar ya kawan, dengan izin Allah, dengan kesungguhan berdoa dan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan tolong. Karena kaidahnya apa? Innallaha la yadlimu wala yadlimu rabbuka ahada. Allah enggak mungkin zalim kepada hambanya. Man jadda wajada. Barang siapa sungguh-sungguh maka dia akan dapat kan. Man sabata nabata. Barang siapa yang konsisten istiqamah maka dia akan berkembang. Ini sudah menjadi sunnatullah. Ya, dan banyak ya kisah-kisah ulama juga yang mereka telat belajarnya namun bisa mengejar teman-temannya. Baik, ini kalimat sholla yusolli, sholat ya, sholat. Baik, sekarang masuk nako yunaki, membersihkan. Silakan. Nako yunaki berarti apa? Tanqiyatan ya. Fadal. Nako yunaki tanqiyatan munakin munakon nakilatunak munakon. Nah, antum kalau baca doa istiftah kan dibaca ini enggak? Antum baca ini enggak? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Pak ya. Allahumma ighsilni min khataaya kama naqaitas saubal abyada minad danas. Ini kalimat naqqa. Allah maghsilni min khataaya Allah. Apa tadi? Ighsilni wa ikhwan, sucikan ya. Sucikan aku dari dosa-dosa. Kemudian kama yunaqqas, sebagaimana engkau kama naqqaitas saubal abyad, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih ya dari
najis, dari kotoran. Jadi baju putih itu kan kalau kena apa ya kawan, entah tinta entah apa kan kotor gitu Mas ya, entah getah ya, itu dibersihkan putih, kan dikasih baiklin itu loh, putih bersih, bagaikan seperti itulah dosa yang kita lakukan. Kita memohon kepada Allah agar dibersihkan, bagaikan baju putih yang kena kotoran kemudian menjadi putih kembali. Itu jadi istiftah itu doanya banyak ya kawan ya. Antum mau yang tadi doa seperti itu buka boleh, bisa di variasikan ya. Mungkin pakai yang pendek. Yang pendek gimana Mas? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ya. Wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu yang pendek ya. Pakai yang itu silakan. Pakai yang tadi. Mungkin bisa divariasi, besok pakai yang ini, nanti besok lagi pakai yang ini, bisa seperti itu. Tapi kalau digabung semua nggak ada contohnya ya. Jangan digabung semua. Pakai yang pendek tadi terus digabung sama yang ini, nggak ada contohnya. Yang ada sunnahnya divariasi. Pakai yang ini, terkadang pakai yang pendek tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Silakan. Atau pakai yang wa ma ba'id baini. Terus apa lagi ya kawan? Yang antum dulu mungkin dulu waktu belajar di TPA itu kan ada tuh. Yang itu lah ya kawan. Apa itu Mas? Gitu. Yang itu ya, Rabb kabira walhamdulillah katsira kayak gitu ya. Itu juga silakan. Itu semua ada dalilnya ya. Ada masalah ada 8 ya kan. 8 tuh 10 lafaz doa istiftah dan semuanya sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi silakan bisa dipakai yang mana ya, divariasikan. Tapi jangan digabung ya. Kalau digabung nggak ada sunnahnya. Ya jadi gaduh-gaduh nanti. Ya Pak ya, jangan digabung. Baik, itu kalimat nakko, yunakki. Artinya membersihkan. Terus sama ya kawan. Sama yusammi tasmiyatan. Silakan. Sama yusammi tasmiyatan, musammin musamman, sammi la tusammi musamman. Nah ini rata-rata sering muncul ini. Robba, sholla, naqqa sama sama ini sering muncul di kitab-kitab gundul ya. Sering muncul ini. Iya, sering muncul. Artinya menamakan, memberi nama bisa atau menamakan. Nah, gimana? Sudah atau langsung baca kitab aja ya? Ini sudah dapat nakis ya, nakis sampai nakis. Sekarang kita belajar baca kitab, insyaallah. Tinggal lafif mafruk sama lafif makrun. Soal mana Mas? Ad-Da'wah sudah ya? Surat Al-Asr sudah ya? Sudah dibaca? Al-Hasr. Ya. Baik. Berarti sekarang masuk Imam Syafi'i udah? Udah ya? Dibaca kemarin. Selesai berarti ya? Imam Bukhari ya belum. Nah. Baik. Man yaqra? Siapa yang baca nih? Silakan Mas. Urut aja ya. Dari siapa dulu nih? Fadal Mas. Abu Gesang ya. Dari situ dulu. Ya. Kemarin sampai perkataan Imam Syafi'i. Sekarang kita bawakan di sini, beliau membawakan ucapan Imam Bukhari. Fadal. Bukhariyu. Ya, kan kita sudah belajar nih, kawan. Nisbat, ya nisbah, ya. Bukhara itu tempat kelahiran beliau nih. Tempat kampung halaman beliau. Namanya Bukhara. Nah, Imam Bukhari itu dinisbatkan kepada kampung halamannya. Ya kan? Kampung halamannya yaitu Bukhara.
Nah, ketika dinisbatkan ya kawan, ingat kemarin kaidahnya gimana? Dikasih ya yang bertasydid. Jadi Bukhariyu gitu ya. Qalal Bukhariyu. Kalau yang baru belajar tas di harokatnya dibaca ya akhirnya ya. Nanti kalau udah pintar nggak apa-apa, antum syukur-syukur aja. Silakan. Waqala al-Bukhariyun rahimahullah. Jangan ditasydid Mas ya. Jangan ditanwin. Kalau ada alif lam nggak boleh ditanwin. Bukhariyu. Ya. Al-Bukhariyu rahimahullah. Babun Ya. Babun al-ilmu qablal qauli wal amali. Naam. Wal dalilu qauluhu ta'ala. Lanjut. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Naam. Fabada'a ya fi'il madhi itu fa'ala wazannya fabada'a ya. Bala ilmu. Ada ba di situ kan bil ilmi. Ya bil ilmi. Ba huruf jar kan? Qablal. Qaulu. Ada qabla. Berarti qauli. Nah, mudhaf ilaih. Qablal qauli wal amali. Nah, masyaallah, barakallahu fikum. Baik ikhwan. Sekarang kita akan baca dan kita akan terangkan insyaallah. Wa qala ini fi'il apa ya ikhwan? Siapa ini sampingnya itu? Mas Deni ya? Oh, antum Mas Mahyudi. Itu bina apa itu qala itu? Yang tengahnya huruf illat ya, Mas ya? Bina apa? Bina. Misal ajwaf atau nakis? Ajwaf. Nah, kan tengah ya. Kalau di tengah berarti kalau di ain fi'ilnya huruf illat berarti bina ajwaf. Qala. Baik. Antum Mas, sama nih. Mas Baskoro ya? Gus. Hah? Gus. Qala itu wazannya apa Mas? Fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu? Fa'ala yaqulu. Nah, coba tasrif. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul maqalun miqalun. Masyaallah, tuntas. Maqalun miqalun. Nah ini ya, ketemu ya kawan? Ketemu qala, berkata ya. Baik, wa qala al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Siapa nama Imam Bukhari? Ayo, kita sering dengar Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Siapa namanya? Masmuhu. Siapa namanya? Kalau Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris. Kalau Bukhari? Nah, Muhammad bin Ismail. Sama Muhammad namanya ya Pak ya. Tapi bapaknya namanya Ismail. Masya Allah ikhwan ya. Imam Bukhari ketika beliau menulis bab kitab Sahih Bukhari ikhwan, itu sebelum beliau tulis babnya itu beliau istikharah dulu. Jangan salah. Setiap bab yang beliau tulis bawakan hadisnya, beliau mandi ya, kemudian berwudu, sholat 2 rakaat istikharah, minta sama Allah. Apakah bab ini layak saya letakkan di pembahasan ini? Apakah hadis ini layak diletakkan di bab ini? Jadi nggak main-main ya, sampai minta dulu kepada Allah, istikharah dulu. Ya. Makanya Imam Bukhari itu dinobatkan sebagai kitab ashahul kitab ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Dulu sebelum datang Bukhari ya kawan, kitab Muwatta dulu dinobatkan sebagai kitab yang sahih. Namun ketika datang Imam Bukhari dan menulis kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari ya setelah Al-Qur'an. Baik. Ya Bukhari Muhammad bin Ismail ya. Dan Bukhari ini dengan Imam Muslim kan mereka
saling berguru ya. Kalau antum tahu Imam Muslim ini termasuk muridnya Imam Bukhari. Cuman pertanyaannya begini kan, pertanyaannya, kenapa Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan dari Imam Bukhari? Antum pernah baca nggak kitab Sahih Muslim berkata Imam Bukhari anil Bukhari begitu? Nggak ada di situ. Kenapa nggak disebut dalam kitab Sahih Muslim riwayat dari Imam Bukhari? Sedangkan Imam Muslim merupakan murid dari Imam Bukhari. Pernah dengar alasannya? Pernah dengar mas? Kenapa di kitab Sahihnya Imam Muslim tidak ada riwayat dari Bukhari? Padahal beliau termasuk muridnya mas. Para ulama menyebutkan karena kitab Sahih Muslim itu disusun ya sebelum apa? Bertemu dengan Imam Bukhari. Dia mengatakan demikian. Ada yang mengatakan bahwasanya karena sama-sama belajar waktu itu, sama-sama belajar, sehingga tidak ada istilah beliau meriwayatkan dari Imam Bukhari. Sama-sama belajar dan berguru sama gurunya Imam Bukhari. Ya, sehingga Imam Muslim tidak menyebutkan apa namanya riwayat dari Imam Bukhari. Tapi jelas ya Imam Muslim termasuk murid dari Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari ini ya kawan, kalau antum baca di biografinya itu, beliau sangat selektif ya, tidak sembrono, tidak sembarangan beliau meriwayatkan hadis. Kalau ada guru, beliau gurunya ribuan guru beliau riwayatkan. Kalau ada guru atau seorang rawi yang bermasalah sedikit aja, mungkin akhlaknya kurang baik, jangankan berdusta ya kawan ya, jangankan berdusta, akhlaknya kurang baik saja, beliau nggak mau mengambil riwayat dari orang seperti ini. Jadi sangat selektif. Dan beliau mensyaratkan dalam Sahih Bukhari, ketika beliau mengambil riwayat dari gurunya harus mu'asarah. Ya, jadi harus sezaman dan bertemu. Bayangkan ketat kan? Harus sezaman ya kan? Berarti ini kayak ini, sezaman dan bertemu antara guru dan guru yang lainnya. Tidak hanya sezaman tapi nggak pernah ketemu, nggak bisa. Imam Bukhari nggak mau seperti itu. Makanya sangat ketat sekali. Ya, sangat ketat. Ingat Pak, mu'asarah dan harus bertemu. Itulah Bukhari mensyaratkan dalam kitab sahihnya. Jadi sangat sulit ya, nggak bisa ditandingi sama yang lain. Terkadang sebagian rawi yang lain kan yang penting sezaman dia, walaupun nggak pernah ketemu, yang penting sezaman. Itu diriwayatkan. Tapi Imam Bukhari nggak mau, dia harus sezaman dan bertemu dengan guru dan gurunya lagi, sehingga menjamin Pak, terjamin kesohihannya, ya, menjamin kesohihannya. Baik, beliau mengatakan bab. Ya, jadi beliau dalam kitabnya itu kan per bab mas ya, bab tentang apa, bab kitabul wahyi. Di sini beliau membawakan babun al ilmu qabla al qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini kaidah yang sangat penting ikhwan. Antum camkan baik-baik di sini. Ya. Jadi Imam Bukhari membuat sebuah bab dalam kitab sahihnya, ilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Ini mengingatkan kita dalam masalah apapun. Dilarang kita mengatakan sesuatu, apalagi masalah agama ya. Sok tahu gitu ya, ngomong masalah agama tapi kita nggak tahu ilmunya. Ini dosa besar. Atau mengamalkan suatu amalan yang bersifat ibadah tapi tidak ada dalilnya, tidak ada ilmunya. Hati-hati ya kawan. Ini bisa dalam pembahasan ini bisa masuk dalam perkara bid'ah. Ya, maka kita sangat sayangkan ya kawan. Mohon maaf ini ya, kayak perayaan Maulid. Ini kan kalau ditanya nggak ada dalilnya, sama sekali nggak ada. Pernahkah Nabi melakukannya? Nggak ada. Mereka juga menyadari nggak ada. Pernahkah sahabat merayakannya? Nggak ada. Tabi'in nggak ada, tabi'in nggak ada, bahkan imam 4 nggak ada yang merayakannya. Dia muncul di abad yang keempat, 361 Hijriah baru muncul. Itu pun dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah dari Bani Ubaid Al-Qaddah. Iya.
Nah makanya kan ketika mengamalkan acara tersebut, ada enggak ya amalan dari Nabi? Nabi pernah mencontohkan tidak? Sahabat pernah melakukan tidak? Atau muridnya sahabat tabiin atau tabiin? Ternyata enggak ada. Berarti menunjukkan amalan tersebut tidak disyariatkan. Sekarang Nabi mampu enggak di zaman itu melakukannya, Mas? Mampu enggak? Sangat mampu. Ada enggak penghalang di waktu itu? Ada penghalang enggak? Tidak ada penghalang. Tapi kok ternyata tidak dilakukan? Berarti meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi itu termasuk sunnah tarkiyah. Ingat ikhwan, sunnah ada dua ya. Ada sunnah fi'liyah. Tahu sunnah fi'liyah ya? Apa yang dilakukan Nabi kita lakukan. Gitu kan ya? Ada yang namanya sunnah tarkiyah. Ini yang sering kita lupakan di sini. Yang ditinggalkan Nabi, yang tapi tidak mengamalkannya dan kita juga ikut meninggalkannya, tidak melakukannya, maka juga sunnah. Namanya sunnah tarkiyah. Paham ya kawan ya? Jadi jangan sampai kawan, wujud cinta kita kepada Nabi kemudian justru kita mengamalkan suatu amalan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala walaupun alasannya dengan cinta. Ini cinta, bentuk cinta. Nabi itu sudah sayang sama kita. Antum kalau baca hadis ya kawan, mungkin bisa sedih ya. Bagaimana Nabi cinta kepada umatnya itu luar biasa. Dari hadis Abu Hurairah ketika beliau mendatangi kuburan, beliau berdoa di situ, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan dan kesejahteraan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Di saat itu Nabi, berarti di sini apa ya, kita ambil kesimpulan. Ketika kita menziarah kubur, kita mendoakan atau minta sama kuburan? Mendoakan. Ya, Nabi nggak minta ya, justru mendoakan penghuni kubur. Mereka butuh doa kita. Jangan dibalik, kita malah minta sama penghuni kubur. Jangan, ini keliru. Sekalipun dia seorang wali atau siapalah ya, kita doakan dia, bukan kita minta di kuburan. Ini keliru ya kawan ya. Kemudian Nabi begini bilang dalam hadis tadi, wadittu qad ra'aina ikhwanana. Kata Nabi, sungguh saya rindu ya ingin bertemu dengan saudara-saudara kami. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka, bukankah kami adalah saudaramu ya Nabi? Kata Nabi, la antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Maka Nabi menjawab, sahabat bertanya, terus siapa ikhwan yang kamu rindukan ya Rasulullah? Kata Nabi, ikhwanuna alladhi ya lam ya'tu ba'dak, yaitu mereka orang-orang yang beriman yang belum tiba saat ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ikhwanuna alladzina amanu bi walam yarawni, mereka adalah orang-orang yang beriman yang belum pernah melihatku. Bayangkan ya kawan, beliau nggak pernah berjumpa dengan kita, ya, nggak pernah bertemu dengan kita, tapi beliau rindu ingin bertemu kepada siapa? Umatnya. Dan kecintaan Nabi ini tidak hanya dalam bibir saja, tidak aja pemanis di bibir saja, tapi dia buktikan. Kalau kita baca hadis yang lain, hadis Aisyah ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, melihat Nabi sedang nyantai gitu ya, nyantai di rumah, Aisyah itu diambil kesempatan nih, kemudian disamperin sama Aisyah. Aisyah bilang, ya Rasulullah, ud'ullah li, doakan saya dong ya Nabi, minta didoakan. Maka Nabi langsung mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbiha wa ma asrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu atau yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang nampak. Mendengar doa ini, Aisyah itu langsung kegirangan. Namanya wanita ya, kegirangan, senang. Sampai dalam hadis dikatakan apa? Hatta saqata ra'suha ala hijriha,
Saking senengnya itu loh, kepalanya itu sampai jatuh-jatuh di dipannya itu, di kasurnya itu. Saking senengnya. Kemudian Nabi bertanya, ya Aisyah, ayasurruki bidu'ai, apakah doaku tadi membuat kamu bahagia? Wa ma la yasurruni bidu'aika ya Rasulullah. Bagaimana saya tidak bahagia? Saya didoakan oleh manusia yang terbaik. Kan begitu senang Mas ya. Apa kata Nabi? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli sholat. Demi Allah wahai Aisyah, doa yang tadi saya panjatkan itu doa yang saya panjatkan setiap kali sholat untuk umatku. Subhanallah ya kawan. Jadi Nabi itu mendoakan kita di setiap sholatnya. Ya, jadi tidak hanya cintanya itu hanya di bibir saja. Tidak hanya sampai situ. Bahkan di dunia didoakan, kita nanti di akhirat dikasih syafaat. Anda masih ingat hadis syafaat? Iya. Dalam kondisi mencekam, matahari didekatkan 1 mil, manusia berkucuran keringat. Ya masih ada yang satu ini pundak keringatnya, ada yang sampai kuping, sampai perut, sampai pusar, sampai dada. Pokoknya macam-macam tergantung amal kebajikan di dunia, amal solehnya. Dalam kondisi mencekam seperti itu kan, mereka berbondong-bondong datang kepada para nabi kan, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semuanya angkat tangan, nggak bisa menolong. Kemudian mereka mendatangi siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minta bantuan. Akhirnya Nabi apa? Nabi langsung menghadap Allah, ya, sujud kharra sujada. Nabi tersungkur dan sujud di bawah arsy. Fa'ahamidahu wa asna alaih. Nabi terus sujud tersungkur memuji lama, menyebut nama Allah dan lama dia sujud, minta merengek-rengek. Apa yang beliau minta di situ? Apakah untuk kepentingan pribadi? Tidak, ikhwan. Beliau mengatakan, ya Rabbi salim li ummati, ya Rabbi li ummati, ya Rabbi li ummati, sampai berkali-kali. Ya, kemudian Allah berfirman langsung, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah akan diberi. Washfa' tu syafa', mintalah syafaat akan diberi. Syafaat. Yang pertama kali minta apa Nabi? Apakah untuk kepentingan pribadi? Tidak. Nabi langsung meminta, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Itu yang diminta sama Nabi. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad adkhil min babil ayman man la hisaba lahu ya fil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu dari pintu kanan surga yang tidak ada hisab bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang mati dalam keadaan apa? Tidak berbuat syirik. Ini spesial ya, bayangkan. Jadi kecintaan beliau tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Lantas pertanyaannya, sudahkah kita membalas ketulusan cinta baginda alaihi salatu wassalam? Terkadang kita lupa bersolawat, ya, kita melewatkan solawat kepada beliau. Makanya orang yang sering hadir di majelis ilmu, ya kan, pasti berbanyak membaca solawat. Karena kita baca hadis, solawat, baca hadis, solawat. Iya, makanya kan kita tunjukkan, kita ingin berusaha membalas cinta beliau kepada kita dengan apa? Mengamalkan sunnahnya. Maka jangan malu. Ya, kita jangan malu mengamalkan sunnahnya. Ngapain malu? Rasulullah sudah banyak berkorban loh ya, sampai harus terusir dari kampung halamannya, sampai diintimidasi kan, mau dibunuh sama orang kafir Quraisy. Itu demi siapa? Demi kita, agar kita tahu bagaimana cara menyembah Allah, agar selamat dunia dan akhirat. Nah, tinggal kita bagaimana membalas. Dan jangan sampai membalas dengan melakukan perkara-perkara baru dalam agama, melakukan perkara bid'ah ya. Dan ini menyebabkan apa? Nanti kita terusir di telaga. Anda pernah dengar hadis saya kan ya? Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, hadisnya sahih ya. Kata beliau mengatakan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum ya'rifuni. Ada suatu kaum datang ke telagaku, saya kenal mereka dan mereka mengenaliku karena umatnya. Lantas summa yuhalu baini wa bainahum, tapi mereka dihalangi, enggak boleh masuk ke telaga. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril,
Innahum ummati. Kenapa kau halangi? Mereka umatku. Biarkan saja masuk ke telaga, minum telagaku. Kata Jibril apa ya kawan? Fayuqalu, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Engkau tidak tahu dulu ketika dia di dunia melakukan perkara-perkara baru dalam agama, mengada-ngada dalam masalah agama, masih berbuat bid'ah sepeninggal kamu, dan kamu nggak tahu. Maka Nabi langsung itu mendengar seperti itu, Nabi marah. Suhkon liman baddala dini. Kalau begitu menyingkirlah, pergilah sana orang-orang yang berusaha apa tadi? Merubah ajaranku. Nah, ini jangan sampai kita melakukan suatu amalan baru, alasannya wujud cinta kepada Nabi, tapi ternyata apa? Menjadikan Nabi itu murka dan bisa terusir dari telaganya. Nah ya, ya. Makanya beragama itu seperti mudah. Apa yang Nabi lakukan kita kerjakan, apa yang Nabi tinggalkan kita tinggalkan. Sudah begitu aja. Demi Allah ya kawan, kalau kita mau tadi apa? Mengamalkan sunnah dari sebelum tidur sampai bangun tidur, kemudian sampai mau tidur kembali seharian Pak ya, kita nggak akan mampu. Yakin nggak mampu. Kenapa harus nambah-nambah lagi? Bikin acara-acara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Iya, itulah dalam beragama ya. Makanya al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ini kaidah sangat penting. Imam Bukhari enggak sembarangan membuatkan sebab seperti ini. Ya, ingin mengajarkan kepada kita dalam beragama itu harus pakai ilmu. Kalau pakai ilmu berarti apa? Harus belajar dong. Ya, dan hati-hati ya kawan. Hati-hati ya. Banyaknya kajian yang sudah tersebar offline maupun online, dan kita sengaja nggak mau belajar, menghindar. Ingat yang seperti ini nanti tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada alasan. Oh kan saya sibuk, saya begini, saya harus kerja. Nggak ada alasan. Karena sudah terbuka ya, orang-orang yang menyampaikan, ustadz, para dai, ya penerus estafet dakwah para nabi dan rasul sudah tersampaikan. Kemudian kita sudah nggak ada alasan. Makanya nanti kalau baca surat Al-Mulk, kalau nggak salah di ayat 12 itu ya, mereka menyesal tuh. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu saya mau berpikir, karena waktu itu dia nggak mau berpikir di dunia, ketika dunia nggak mau berpikir. Aw nasma'u, kalau dulu saya mau mendengar dan mau berpikir, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan ilmu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Ini penyesalan ketika mereka sudah nggak ada harapan sudah. Kalau sudah di akhirat sudah nggak ada harapan. Mau kembali ke dunia ya sudah nggak mungkin. Ya sudah nggak mungkin, mustahil. Makanya mumpung masih hidup, ada kesempatan waktu dan umur yang sisa ini kita manfaatkan ya, kita manfaatkan. Baik, kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala. Lihat ini. Imam Bukhari setelah membawakan bab, bawa dalil. Nah begini cara beragama. Ya. Dalil dari Al-Qur'an. Jadi berilmu dulu sebelum berkata dan mengucap. Mana dalilnya? Ini. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dalil qaulu. Itu qaul itu apa? Isim apa itu? Qala yaqulu qaulan. Berarti masdar Mas ya, dari qala. Itu ketemu itu. Masdarnya qala qaul. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, fa'lam. Ketahuilah, ilmuilah. Bayangkan, pertama kali apa? Kita suruh berilmu dulu nih. Fa'lam, ilmuilah. Apa yang harus kita ilmui? Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Berarti pertama kali apa ya kawan? Dituntut untuk berilmu tentang tauhid. Gimana seseorang gak mengenal Rabbnya? Dia beribadah setiap hari kepada Rabbnya, dia gak ngerti.
nggak mengenal Rabbnya itu gimana? Kan aneh. Yang pertama belajar tauhid dulu nih. Wastaghfir li dzambi. Kalau sudah begitu, sudah mengetahui haknya Allah, dia menyembahnya kepada Allah, ingat, jangan merasa bangga diri dengan ibadah yang dia kerjakan. Tapi apa? Istighfar. Fastaghfir li dzambi. Maka mintalah ampun atas dosa-dosamu. Ini Pak, Islam itu mengajarkan tawadhu. Coba antum perhatikan ya. Setiap kita mengamalkan suatu ibadah, pasti di situ ada perintah untuk istighfar. Contohnya kita habis sholat 5 waktu, sholat fardu Pak ya. Apa zikirnya Mas? Setelah salam apa? Setelah salam Astaghfirullah 3 kali. Betul nggak? Setelah kita bermajelis ilmu nih, kan ada doa istighfar itu Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa ya kawan? Kita kan nggak maksiat, ya Pak ya. Kalau maksiat ya jelas wajib dia istighfar. Tapi kita mengamalkan suatu ibadah, habis taklim, kajian disuruh istighfar. Habis sholat 5 waktu istighfar. Bahkan setelah melakukan manasik haji, kalau nanti baca surah Al-Baqarah itu, setelah melakukan manasik haji, tawaf segala macam ya, dia nanti apa? Suruh istighfar. Kenapa ya kawan? Ya, ini bentuk tawadhu. Bagaimana seorang muslim yang minta ampun kepada Allah. Barangkali Mas ya, dalam ibadah tersebut atau dalam kita bermajelis ilmu ini ada kesalahan, salah kata barangkali, salah ucap, atau kita tidak ikhlas dalam mengamalkan ibadah. Semoga Allah ampuni. Ini kawan, jadi nggak menyombongkan diri. Ketika ibadah dia nggak sombong, tapi justru apa? Mohon ampun kepada Allah. Jadi menambal kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan ketika dalam ibadah. Mungkin tidak ikhlas, kurang ikhlas, ya. Mungkin ibadahnya tercampur tadi kesyirikan, barangkali ada riya dan segala macam. Salah kata, salah ucap, biar tidak sombong, maka kita dituntut untuk perbanyak istighfar. Ini Pak, seorang muslim itu begini ya. Jadi diajarkan sifat tawadhu. Jadi bukannya malah bangga diri. Oh, saya udah banyak ngaji saya udah banyak, ibadah saya udah paling banyak. Enggak kayak gitu. Ya, itu bahaya, seperti ngeri, sangat mengerikan seperti itu. Khawatir apa? Terhilang di pahala kita ya. Kalau seperti itu, bisa ujub, itu berbahaya. Karena ujub itu bisa menghapus apa? Amal saleh. Ini lihat, setelah kita berilmu, beribadah kepada Allah, maka istighfar, perbanyak istighfar. Lidzambik, terhadap dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mukminat, beriman para dari kalangan perempuan. Pertanyaannya kawan, wastaghfir itu fi'il apa itu? Abu Rufaidah. Amar. Naam. Akar katanya apa? Istighfar. Untuk sulasi mujarradnya itu kan tambahan 3 huruf ya, alif, sin sama ta ya. Berarti sulasi mujarradnya berapa aslinya? Ghafaro. Aslinya Pak? Aslinya ghafaro Pak. Aslinya 3 huruf ya, ghafaro. Kemudian ada tambah di situ alif, sin dan ta. Ikut wazan istaf'ala, jadi apa? Istighfar. Istighfar, yastaghfiru, istighfara, mustaghfirun, mustaghfarun, istaghfir. Fi'il amr dia. Istaghfir, wastaghfir, maha mohon ampunlah ya karena dosa-dosa. Jadi kan perintahnya kepada Nabi Pak. Perintahnya kepada siapa? Nabi itu dituntut untuk berbanyak istighfar, bayangkan Nabi loh. Makanya Nabi itu setiap hari berapa kali? 100 kali, bahkan lebih. Niat amarah ikul liu. Ya, kita sudah berapa kali Pak istighfar? Habis sholat saya. Habis sholat 16 sholat kali 5 waktu Pak ya. 5 waktu 3 kali 5 Pak. 3 kali 5 15. Iya. Tapi masih kurang banyak Pak. Nabi 100 kali. Padahal sudah terjamin kan? Dijamin masuk surga, dosanya diampuni. Itu beliau Nabi. Nah kita sudah dijamin belum? Ya. 15 kali itu mungkin ya tidak diresapi Pak ya. Hanya rakaat aja Pak ya. Habis sholat astagfirullah. Rakaat itu tidak diresapi. Banyak Pak ya, banyak. Antum
kan banyak waktu kadang semuanya perbanyak istighfar lah. Naik motor, pas naik motor, naik mobil, apapun lah. Udah basahi dengan istighfar. Itu luar biasa ya. Kemudian pertanyaan lagi nih. Lihat di Pak Edin. Domir kanan berapa? Domir kaf itu, kaf. Domir apa itu? Domir kaf. Saya kasih pilihan ya. Domir Rafa mutasil, nasab mutasil atau jar mutasil? Jar mumpasil. Apa? Jar mumpasil. Masya Allah, mutasil. Kenapa Pak? Jar mutasil Pak? Simpel Pak, jawabannya simpel. Kenapa jar mutasil? Mumpasil. Hah? Betul, jar mutasil. Baik, Masya Allah benar. Cuma alasannya kenapa? Karena bersama dengan isim bukan itu, dambik. Iya, isim. Iya, karena bersama dengan isim sudah dipastikan itu jar mutasil ya, benar ya. Nah, kan dambik itu isim Pak. Iya, dambik itu isim. Tanda isimnya apa di situ? Sudah beli. Didahului ini. Masuk rujian satu, boleh, bagus. Karena kemasukan rujian. Baik, tanda yang berikutnya ada apa? Amin. Hah? Kasroh, Masya Allah, mumtaz. Karena nggak ada fi'il di kasroh, betul. Fi'il nggak ada di kasroh, haram fi'il kasroh. Iya. Karena yang di kasroh berarti dia isim Pak. Terus ciri yang ketiga apa? Ada rujian satu, didahului rujian. Yang kedua dia karena di kasroh. Yang ketiga? Ayo, satu lagi. Hah? Satu lagi apa? Ciri isim. Karena mudhof kan domir itu. Yang mudhof kepada isim yang lain. Nah itu tiga, sudah ada tiga di sini ya ciri-cirinya ya. Baik, gimana? Sudah apa itu pembahasan isim itu? Ini di halaman yang paling pertama itu, lalu buka lagi ya. Baik, lanjut ya. Al-mu'minin. Siapa ini? Mas Adi. Ya ada. Dari itu itu apa isim apa? Ditinjau dari jumlah atau bilangannya. Al-mu'minin. Ya ada Ustaz. Mukmin. Kalau nggak ada ya? Ada. Wah. Ini saya juga ini. Tadi saya itu wal mukminin wal mukminat. Saya di situ. Iya. Udah apa? Berarti nggak usah ya. Ya mukminin jamaah itu kan? Jamaah mudzakkar salim ya, ada timbuhannya ya dan nun. Wal mukminat mu'annas salim. Nah itu sudah kita bahas sebelumnya. Terus disitu pembahasannya disitu untuk baca fabada'a ini ya. Fabada'a bil ilmi. Maka beliau, siapa beliau? Dia memulai. Siapa Imam Bukhari ya, maka dia Imam Bukhari memulai bil ilmi dengan apa? Bukan Bukhari apa ya? Kalau kita bahasakan gini ya, Allah nih, karena gini kita kan pembahasan ayat Al-Quran ya. Berarti kan fabada, maka Allah ini di sini Allah, firman Allah ini memulai bil ilmi dengan ilmu sebelum sebelum berucap dan beramal. Ya, sebelum berucap dan beramal. Baik, al-ilmi itu masdar dari apa ini? Akar katanya apa? Alima ya lam, bahasanya fa'ila ya. Silakan kasih bukan. Alima ya lam itu. Alima ya lamu ilman alimun ma'lumun illam la ta'lam ma'lamun mi'lamun. Ini al-ilm, berarti dia masdar dari alima ya'lam ilman. Ketemu kan? Ini prakteknya ya Pak, ini masdar. Biasanya kalau isim rata-rata diambil dari masdarnya. Kalau dia bentuknya isim, berarti dia biasanya dari masdar.
Kadang isim fa'il, kadang isim maf'ul, tapi kebanyakan dari masdar. Maka Allah di sini, jadi pada ini fa'ilnya Allah ya. Ingat kalau ada fi'il, ingat teman ya, sering saya sampaikan ya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Nanti harus cari. Di situ ada fi'il bada'a, memulai. Siapa yang memulai di sini? Kan pertanyaan di sini. Allah. Allah memulai dalam ayat itu apa? Bil ilmi, dengan ilmu terlebih dahulu. Mana kalimatnya di situ? Fa'lam itu loh. Ya Allah mulai dengan ilmu kan? Fa'lam, ketahuilah. Itu. Qabla al-qaul, sebelum berucap wal amal dan beramal. Pertanyaannya, qabla ini apa ini? Siapa yang tahu? Udah kita sudah mungkin bahas sedikit lah. Udah kita singgung sedikit di pembahasan, kalau nggak salah nak masih ingat di pembahasan isim mabni yang berbeda. Apa qabla ini? Dorof. Ya, sudah kita bahas ini. Jadi ada dorofnya yang mabni. Dia nggak bisa berubah ya kan? Qabla terus. Ya, tapi kadang bisa qabli nanti tergantung ini ya. Tapi kebanyakan dia mabni. Jadi dia dorof. Isim ya berarti ya. Baik, qauli. Sebagai apa itu? Kenapa dia kasrah? Ayo. Ingat kalau yang kasrah itu cuma 2 alasan ya Pak. Kenapa? Mudhof ilaih. Nah, karena disebut mudhof ilaih. Begini ya. Antum kalau dapetnya isim di kasrah, itu cuma 2 alasan. Kalau nggak mudhof ilaih sama apa? Pemasukan huruf C. Udah itu doang. Paling gampang ya. Paling gampang. Nanti yang dhamma, fathah, kita kan membahas i'rab itu. Nanti berjalan insyaallah. Setelah mungkin ini selesai pembahasan kaidah-kaidah. Karena syarat tadi ya tentang fi'il selesai, nanti masuk ke pembahasan nahwunya tadi. Kita akan menganalisa kenapa kok di dhammah, di kasrah, di fathah itu ada pembahasan khusus. Baik, kemudian wal amal. Wal amal kenapa kasrah? Ada wawu di situ. Kenapa? Kalau bahasa ininya atof pasal. Karena atof dari kalimat sebelumnya itu al-qauli. Maka dia ngikut ada wawu, pasti ngikut dia. Ngikut i'rabnya, ngikut harakat akhirnya. Al-qauli wal amal, begitu ya. Itu nanti di pembahasan i'rab insyaallah ya, tentang huruf atof. Atof itu nanti seperti naat, ngikut apa? I'rab sebelumnya, harakat sebelumnya. Baik. Jadi intinya penjelasan ya dalam kalimat ini Imam Bukhari disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis. Pendekarnya dalam bidang hadis. Yang Mukminin ya, kalau bahasa mereka itu begitu, bahasa ulama begitu. Kalau kita Bukhari, jadi Imam Bukhari membuat bab khusus ya yang berjudul apa tadi? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan dalil. Surat apa ini? Surat Muhammad. Ayat berapa ya Pak? Di atas ada tulisannya? 19. Ada? Ada kan? Surat Muhammad ayat 19. Ya, 19. Di sini tidak ada ya? Mantap kalau udah tahu ayatnya aja. Coba ya. Belajar di rumah ya Ustaz. Sudah nyimak dulu ya. Baik ya. Baik, Imam Bukhari membawakan bab yang berjudul Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan dalil. Anda kalau perhatikan ya Pak, kitab ini Sulsasin penulisannya mirip dengan Sahih Bukhari. Beliau niru Bukhari. Jadi mendatangkan suatu bab, kemudian datangkan pada dalil dari Al-Quran, hadis begitu. Ya, kayak Imam Bukhari mendatangkan dalil. Maka di sini Pak, maka seorang itu wajib pertama kali apa? Berilmu dulu, ya sebelum berucap dan beramal. Karena nggak sah ya Pak. Kita mengamalkan suatu amalan nggak sah kalau tanpa ilmu. Seperti apa ini? Allah Taala dan Al-Quran seperti orang-orang salah ini. Waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, ya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya orang yang memberi nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang engkau murkai. Murkai sama itu mereka orang Yahudi. Kalau bakal balik siapa? Orang Nasrani. Orang Nasrani itu kasihan ya orang seperti itu. Mereka beribadah, beramal tanpa ilmu. Kan agama mereka dari mana?
Dari Paulus ya, tahu kan Paulus? Paulus pernah ceritakan ya, dia itu orang Yahudi yang memusuhi orang Nasrani, membantai orang-orang Nasrani. Kemudian dia nyusup ke pasukan orang-orang Nasrani, pura-pura bertobat sebagai pengikut Nabi Isa yang setia. Kemudian dia bermimpi katanya bertemu dengan Nabi Isa, katanya diutus sebagai murid beliau. Makanya ngacak-ngacak di situ loh. Kitab Injil itu dirubah-rubah sama Paulus. Dan orang Nasrani percaya gitu loh, kalau dia sebagai utusan dari Isa, utusan Nabi Isa, katanya utusan Yesus, muridnya Yesus kan, dipercaya. Itu jadi agama mereka dia dari Paulus itu sebenarnya rusak. Ya, dan dia percaya, ya dipercaya. Dirubah-rubah itu yang merubah Paulus, yang merubah Injil. Bahkan sekarang dibangga-banggakan Paulus ya. Gitu. Padahal dia justru yang membantai orang-orang Nasrani yang mengacak-acak kita bahwa Injil. Ya, dan diterima sampai sekarang, diamalkan. Ya. Alhamdulillah ya, seperti itu. Oke, kasihan ya, kalau udah lihat kasihan lah orang Nasrani ya. Agamanya dari mana? Dari ajaran Paulus. Ya. Jadi agama diambil dari orang yang sudah rusak itu ya Pak. Seorang yang kejam, membantai, yang berdusta, berbohong. Kalau kita kan dari Nabi Muhammad kan Masya Allah, dari kecil nggak pernah berdusta. Pak, sebelum diangkat menjadi seorang Rasul ya, itu nggak pernah beliau berdusta. Gak pernah. Bahkan dikenal waktu itu sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Ya Islam jauh kan? Sumber pengambilan lah ya, pengambilan dalil itu, sumber dalam beragama itu sudah beda. Yang satu dia orang yang kejam tadi ya, orang pendusta, orang yang penjahat, membunuh, tapi dipercaya ternyata. Itulah ya. Jadi kadang-kadang kasihan ya. Itu ya seperti hidayah ya. Baik, ini cukup mas. Satu lagi ya, bisa masuk pembahasan baru itu. Lah, masih mukadimah yang kedua. Insyaallah. Ada pertanyaan? Ada? Setengah 9. Baik, semoga bermanfaat ya. Kita kaji di malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan, kesalahan kata, mohon diluruskan. Subhanallahumma wa bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.